Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pimpinan cabang yang saya hormati, Syekhul Baik semuanya, alhamdulillah malam ini malam Ahad, malam terakhir di bulan Muharram. Artinya malam Ahad depan sudah bulan Syawal. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang bagaimana yang harus dikuatkan oleh para pemuda menghadapi tantangan masa depan. Sahabat rahimahumullah, pertama kita keluar rumah, setiap mencari ilmu itu berarti udah bau surga. Maka semangatnya itu harus diperkuat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kaki untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan menuju surga. Maka saya sampaikan kepada para pemuda, ketika kita mau menuju surga, maka harus dikuatkan. Kalau kita mau mencari sesuatu yang sifatnya dunia saja, semangatnya bukan main, maka mestinya kita kalau mau menuju surga harus lebih semangat. Maka saya pesan, setiap pengajian diusahakan siapkan segalanya. Dalam kitabul ilmi ada sekitar 12 ya, agar ilmu kita berkah. Di antaranya adalah al-thabat wa subut. Agar ilmu kita berkah itu harus ulat, sungguh-sungguh, teliti, check and recheck ya. Nanti akan saya sampaikan, bisa dikaji ulang, di rumah dibahas lagi. Itulah. Maka kata Imam Syafi'i itu, kalau mencari ilmu ngaji seperti ini itu harus pakai apa? Catatan. Sebab kalau nggak ada catatannya, nanti di rumah gimana? Lupa. Nah gitu. Orang mencari ilmu itu luar biasa ya. Seluruh makhluk hidup itu akan memohon kepada Allah. Maunya apa? Ampunan. Mamfis samawat, seluruh penduduk di langit, berarti para malaikat. Mamfil ardi, apa yang ada di bumi, hatal haitanya dan ma, sampai ikan yang ada di lautan. Masya Allah. Maka jalan menuju surga ini harus disungguh-sungguhi, karena orang mencari ilmu itu seluruh makhluk hidup itu ta'adzim gitu. Ta'adzim. Istanibus sab'al mubiqat, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Minhajul Muslim. Jauhilah oleh kamu 7 perkara yang membinasakan. Sab'u itu 7. Ditanyakan, ya Rasulullah, apakah yang 7 perkara itu? Beliau menjawab, asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati kharama Allah illa bil haqq
wa aklur riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawm az-zahf, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilah. Jadi 7 hal ini sering kita dengar, sering kita pahami, tetapi yang perlu dikuatkan lagi adalah benar nggak 7 hal ini sudah kita laksanakan, menjauhi yang 7 ini. Dan ini perlu kesabaran. As-sabru zinatul bala, begitu kata Abu Bakar As-Siddiq. Sabar itu adalah perhiasan bagi seseorang yang akan berbuat lebih baik, sehingga akan dia lewati penderitaan demi penderitaan. Yang pertama yang harus kita jauhi kata Rasulullah, asyirku billah, syirik atau apa? Menyekutukan Allah. Jadi menganggapnya ada kekuatan selain Allah. Jadi Allah ditandingi ya. Hati-hati. Kita sebagai pemuda, kekuatan utama nomor 1 itu Allah. Nomor 1. Girah kita, kekuatan kita itu dari Allah. Kalau kita sudah menganggap kekuatan satu hanya Allah, maka kesananya perjuangan kita itu mudah saja. Perjuangan kita itu gampang. Maka saya pesan, setiap bidang itu sudah mulai gerak gitu ya. Karena kalian itu yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Sambil menunggu Imam Mahdi datang, itu program memanah, berenang, berkuda itu harus dikuatkan. Jadikan pimpinan cabang ini sebagai teladan pimpinan lain, cabang lain, atau seluruh Indonesia kalau perlu. Saya melihat potensi ini ada, tinggal kuatkan semangat, jangan malas, jangan tidur. Nah ini berasal dari pengajian. Kalau pengajian saja maaf terlambat, pengajian saja tidak datang, wah ini nanti termasuknya orang yang lari dalam medan perang, berbahaya itu. Sahabat rahimahumullah, asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah, ini dosa yang tidak akan diampuni. Jadi di bulan Muharram itu pesan Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Zalim itu kan ada 3. Zalim yang tidak diampuni, yaitu syirik. Zalim yang hisabnya buruk, hisabnya lama, sesama kita punya penyakit hati, pernah punya salah, dulu minta maaf, meninggal. Dan yang ketiga, zalim yang diampuni. Sebelum meninggal kita harus bertobat. Pemuda paling usianya paling tinggi siapa? Umurnya berapa? Rata-rata di bawah 40 ya? Nah standarnya itulah, pemuda itu 40 lah ya. Nanti kalau sudah 40 ke atas ya walaupun masih aktif, tapi siapkan juga untuk depan ya. Baik, kalau umur 40 ingat-ingat ya, karena di samping sabar juga ada syukur. Maka ini hukumnya wajib. Saya minta semua hafal yang sudah umur 40 tahun ke atas. Ini surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, syukru zinatun ni'mah. Syukur itu adalah perhiasan nikmat. Sekecil apapun nikmat, kalau kita syukuri pasti akan dahsyat. Coba kalau program ke depan luar biasa bisa, asal semuanya ada apa ya, bau membau. Contohnya kecil. Bisanya ke depan 5 tahun atau lebih 7 tahun kita akan mengadakan bukan hanya keliling Indonesia,
umroh bersama misalnya. Amin. Gampang caranya, mulai sekarang nabung. Berapapun rupiahnya. Kalau kita berpikir wah susah, ya susah terus. Jadi tergantung mindset kita ya. Pengalaman ya. Saya itu waktu mau haji nggak punya uang, tapi sudah ini ahli tiket, ya masa sih saya nggak bisa. Maka setiap saya dapat uang apa 50 apa 100 ribu, saya langsung tabung di bank. Kadang satu hari nabung 3 kali, saking pengennya. Dapat 50 nabung, dapat 100 nabung. Hanya 1 tahun kasih izin Allah. Pas mau berangkat, masanya saya berangkat sendirian. Istri saya gimana? Bersungguh-sungguh lagi. Dapat beasiswa S2, ada lebihnya untuk nambah-nambah. Jadi mesti ada jalan. Maka para pemuda gak ada yang gak bisa. Kita harus bersungguh-sungguh. Moto asa yang sering kita dengar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, jalan Allah, pasti, dengan pasti akan kami beri jalan tunjuk. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat baik. Baik, jadi yang pertama ini harus dijauhi syirik kepada Allah. Orang syirik itu sombong. Orang syirik itu ciri-cirinya bertemankan tauhid. Orang syirik itu dia itu menganggap dirinya atas usahanya. Dan inilah akhir-akhir zaman ini orang begitu. Orang baik dikatakan jahat, orang jahat dikatakan baik. Maka tadi surat apa tadi? Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarduhu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini yang sudah 40 itu harus baca ini pagi sore. Asal umur berapa? 43. Nah itu 40. Kecilnya nanti dibuka di rumah. Nah, ada satu lagi doa. Ini doa ini luar biasa. Yang baca itu raja di raja. Ilmunya luar biasa. Ya. Seluruh binatang itu paham. Coba kita senang burung ya, burung. Ada burung, kita dekati. Kira-kira burungnya gimana? Ada burung, misalnya di Balongan ada burung, kita dekati. Burungnya gimana? Lari, terbang. Kalau Nabi Sulaiman enggak, ada burung dekati, langsung tunduk burungnya. Dia ngomong sama Nabi Sulaiman. Nah inilah, itu hebatnya Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman tidak sombong, walaupun dia raja, walaupun dia orang pintar. Dia bersenyum ketika mendengar semut-semut yang ketakutan karena akan dilewati oleh pasukannya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa akhirni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nabi Sulaiman itu pengen dikumpulkan sama kita, orang-orang saleh. Masa kita nggak mau? Nah ini ya. Kembali lagi 7 perkara yang membinasakan yang harus kita jauhi. Yang pertama apa tadi? Syirik kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita pemuda itu ikut-ikutan. Hati-hati, sekarang banyak dukun tapi pura-pura jadi ustaz. Karena dukun tidak payo, tidak laku, maka dia mengustazkan diri. Banyak ya, hati. Yang kedua, wasihru, sihir. Nah, ini termasuk sihir. Yang harus kita jauhi itu sihir. Maka ini pemuda, kadang kita dihadapkan pada permasalahan karena kita mungkin
ya dianggap oleh masyarakat ahli ilmu, maka kadang-kadang orang minta Ustaz, minta di rupiah ya. Ketahuilah, ini boleh saya sampaikan, selama kita sadar jangan minta di rupiah. Orang yang nggak sadar sama sekali baru di rupiah. Yang harus kita paham itu adalah meruqyah sendiri. Nah ini jangan sampai kita bertemu dengan hadis tidak akan dapat bau surga orang yang minta di ruqyah. Jadi gitu ya, ruqyah itu jalan terakhir. Yang paling baik itu apa? Ruqyah sendiri. Saya minta pemuda-pemuda itu bacaan zikir pagi sore itu hafal. Jangan-jangan bukunya hilang. Bukunya masih enggak? Zikir pagi sore. Nanti kapan-kapan ada lomba zikir pagi sore itu. Hadiahnya apa Mas Haris? Oke. Penting ini ya. Kasihan. Yang ketiga, wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Yang ketiga yang harus kita jauhi adalah membunuh jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dibenarkan. Rupanya ini akhir-akhir zaman itu nyawa orang yang beriman kadang-kadang tidak berharga. Bahaya ini. Alhamdulillah, ulama-ulama kita sudah mulai dipanggil oleh Allah. Teladan kita, panutan kita sudah sedikit. Karena itu sahabat rahimahullah yang perlu diperhatikan, membunuh satu nyawa orang yang beriman di sisi Allah ini lebih berharga daripada langit, bumi dan seisinya. Tetapi kadang-kadang orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang menentang Allah, ini nyawa orang beriman dianggapnya itu tidak berharga. Dosa besar, sangat besar. Kalau orang yang beriman dibunuh dengan percuma, maka tidak ada yang namanya orang beriman sama orang beriman itu bunuh-membunuh. Ya, itu bukan beriman itu. Jadi kalau ada orang beriman langsung main bunuh saja sama orang mengaku iman, itu gak bisa. Karena itu hal yang diharamkan, membunuh jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Ya. Yang berapa? Nah, yang keempat saya ingin stressing di sini ya. Wa aklur riba, memakan harta riba. Nanti saya ingin rekannya di sini. Kita selesaikan dulu hadis ini. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Hati-hati nih, yang kita diamanati ya, ada anak yatim, di situ ada hartanya. Oh bahaya itu ya. Kemudian yang keenam, wa tawalli yaumaz zam, yaitu melarikan diri ketika perang. Nah ini sekarang kita sedang perang melawan kemalasan. Kalau kita keluar dari jamaah, ini sama juga ini, kita lari. Kemudian yang ketujuh yang harus kita jauhi, hati-hati, wa qalful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh berzina kepada para wanita yang suci, beriman ya, beriman. Tapi kadang-kadang tengah itu yang dimaksud dengan para wanita yang lengah adalah para wanita yang tidak pernah teringat sekalipun untuk melakukan perbuatan keji. Kadang-kadang di minuman yang memabukkan sebagainya ya. Nah dari 7 perkara yang harus kita jauhi pada malam hari ini, saya ingin menekankan tentang diharamkannya riba. Riba bukan makanan ya. Kalau riba makanan apa? Tunai. Hari ini nih jodoh. Nah, saya baca puisi dulu ya tentang utang. Judulnya utang or utang. Riba. Utang itu adalah bencana
Utang itu adalah derita. Utang itu sumbatkan cerdas pikiran. Utang itu benamkan tumbuh harapan. Utang itu adalah pembunuh. Utang itu adalah pembuat rapuh. Utang itu mengurangi yang ada. Utang itu penambah rusak yang telah dibina. Utang itu adalah rodi. Utang itu adalah perbudak diri. Utang itu fata morgana. Utang itu tipuan hawa. Utang itu adalah impian yang hanya mimpi. Utang itu adalah ilusi yang berbaju solusi. Utang itu sianida dosis rendah. Utang itu racun penghilang tuah. Utang itu adalah hama rumah tangga. Utang itu adalah obat kuat pemisah saudara. Utang itu peniada kawan. Utang itu pengundang lawan. Utang itu adalah virus kesengsaraan. Utang itu adalah antibiotik yang menjadi senjata makan tuan. Utang itu serigala berbulu domba. Utang itu musuh bangsa yang bermanis muka. Utang itu adalah tipu daya yang nyata. Utang itu adalah awal hapusnya harga diri dan kedaulatan negara. Utang itu perusak syahadah. Utang itu suburkan hidup nanti ada berkah. Utang itu adalah kunci pintu masuk neraka. Utang itu adalah tembok tertinggi perintah masuk surga. Mudah-mudahan puisi ini sebagai penguat yang kita kuatkan bukan utangnya, tetapi apa? Nabung. Orang kadang-kadang utang belum selesai ditutup utang lagi. Jadi ini Masya Allah nih, orang mati jihad, mati syahid gara-gara utang gaji masuk surga. Maka mulai sekarang mumpung kita belum utangnya banyak ya, jangan dilanjutkan, niatkan untuk dilunasi. Banyak sih doa-doa ya, yang punya HP silakan, saya sudah share di status tentang doa agar cepat apa ya, lunas utangnya ya. Hanya diantaranya yang terkenal ini ya, kita baca bareng-bareng ya. Doa ketika dituntut hutang. Dan ini dalam hadis para sahabat ketika mengamalkan ini timbul apa ya, ketenangan, semangat nyari uang ini sehingga terlunasi. Baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulangi ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal. Allahumma fini bihalalika an haramika, sehingga terhindar dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, wa aghnini, perkayakanlah aku dengan karuniamu hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Coba orang yang minta-minta selain kepada Allah, ini bahaya ya. Al-afafu zinatul faqri, menghindari diri untuk tidak minta-minta adalah perhiasan bagi si fakir. Jadi orang fakir itu akan terasa indah kalau dia tidak minta-minta. Nah ini zaman sekarang itu bukan hanya orang fakir yang minta-minta, orang kaya saja minta-minta. Orang kaya kadang-kadang ngaku miskin karena dia dapat apa? Bansos ya. Minta jabatan sama orang yang meminta-minta, laisa lahu fi wajhi lahmun, besok dibangkitkan dari alam kubur dalam bentuk wajah tak berdaging, tengkorak ya.
Nah ini doa yang lain yang pendek ya, nanti ada doa lain silakan dipelajari dulu kan. Seperti doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bu'd wa a'udzubika min ghalabatid dain itu utang wa qahril rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Orang kalau tanya banyak bingung gitu, bingung orang rumah disita ya, anak disita, kacau bisung bingung dia. Wal hasan dan sedih duka. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Lemah dan malas. Kadang-kadang orang hutang ini jadi malas juga ya. Orang kerja habis gajinya karena untuk nyarutang, akhirnya lah akan cerita malas dia. Nilai jiwa kasar. Wa a'udzubika minal jubni wal bu'd, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bahil. Apa bahil? Kikir ya, kikir. Lah bagaimana mau sedekah? Orang nyicil utang saja. Mana yang mana? Enggak ada. Nah ini karena utang. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal, ya Allah aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Inilah doa-doa yang menurut pengakuan Abu Umamah radhiyallahu an, setelah ia mengamalkan doa ini yang diajarkan oleh Rasul, ini Allah menghilangkan kebingungan. Jadi kayak orang kadang-kadang linglung gitu ya. Ini saya bilang lemah, malas, takut dan utang-utangnya dapat dilunasi ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Baik, saya lanjutkan tentang riba ini. Utang yang ada hati-hati ya, utang zaman akhir itu ya kaitannya adalah riba ya, kaitannya riba. Padahal hukum riba jelas apa? Haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini jelas dalilnya. Orang kadang-kadang bilang, Pak, saya kalau nggak riba nanti nggak punya motor baru. Saya kalau nggak riba nanti nggak punya mobil. Saya kalau nggak riba nanti nggak punya rumah. Saya kalau nggak riba nggak bisa kawin lagi. Gila. Ini. Jadi jelas. Yang pertama itu dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi surat Al-Baqarah itu dahsyat. Ada yang tahu berapa ayat? 286. Jadi di saat nanti kita nggak bisa mencari pertolongan, ayah nggak bisa nolong anak, suami nggak bisa nolong istri, istri nggak bisa nolong suami dan seterusnya, apalagi teman nggak bisa. Yang nolong itu siapa? Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran yang kita baca hari ini itu besok akan menolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran itu besok akan menolong kita di saat kita kepanasan di padang mahsyar. Ya ini ya. Maka seringlah membaca dua surat ini. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini surat Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Sahabat rahimahumullah, riba itu penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Riba terbagi menjadi dua. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba nasi'ah. Dicatat ini. Pertama riba apa? Fadl. Yang kedua nasi'ah. Riba fadl itu menjual suatu jenis barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadinya riba dengan barang sejenis dengan jumlah lebih banyak. Misal menjual 1 kintal gandum dengan 1/4 kintal gandum, atau 1 sok kurma dengan 1/2 sok kurma, tidak ada tambahannya. Barang dengan barang tadi ada tambahannya. 1 ons perak dengan 1 es perak dan ditambah 1 dirham. Dirham itu uang perak. Nah itu namanya riba fadl. Kalau riba nasi'ah ini terbagi jadi dua. Yang pertama riba jahiliyah,
yaitu riba yang keharamannya telah ditegaskan oleh Allah di dalam surat 3 surat Al-Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Hai orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Ini namanya riba jahiliyah. Nah, itu riba jahiliyah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, ada hakikat riba nasi'ah itu ya, bahwa seseorang memiliki hutang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu. Biasanya pakai jangka waktu ya, tempo. Maka bedanya jatuh cinta sama jatuh tempo itu apa? Kalau jatuh cinta hatinya seneng gitu ya, pengennya ketemu. Tapi kalau jatuh tempo, pengennya jauh, jangan sampai ketemu. Itu bedanya ya. Jatuh cinta dengan jatuh tempo. Jadi saya lagi, hakikat riba nasi'ah adalah bahwa seseorang memiliki hutang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, lalu ketika jatuh tempo orang itu berkata kepadanya, apakah kamu akan membayarnya, apa aku akan menambahi hutangmu, kan? Ini sudah jatuh tempo ya. Maka Masya Allah ya, dulu itu ada orang pinjam ya sekitar 5 juta, habis semua rumahnya ya, karena berlipat-lipat ya, anak. Jika ia tidak mampu membayarnya, niscaya hutangnya ditambah dan ditangguhkan hingga batas waktu yang lainnya, sehingga jumlah hutangnya akan terus bertambah dan berlipat ganda seiring dengan penambahan batas waktu pembayarannya. Ini termasuk riba jahiliyah, yaitu seseorang menghutangkan misalnya 10 dinar kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, baik sebentar atau lama. Nah, syaratnya apa? Mengembalikannya lebih dari 10, bisa 15. Kalau dulu terkenanya 10 gitu. Riba. Maka kalau hari ini saya sampaikan, kalau hari ini ibu kita atau siapa ya yang masih seperti ini, ngutangi uang dan itu, kalau bisa segera bertobatnya, belum diambil gitu ya. Riba nasi'ah adalah jual beli sesuatu yang di dalamnya dimungkinkan terjadinya riba, misalnya menjual emas, perak, beras, gandum atau kurma dengan barang lain yang di dalamnya mengandung riba nasi'ah. Misalnya seorang menjual 1 kintal kurma dengan 1 kintal gandum hingga batas waktu tertentu, atau seseorang menjual 10 dinar uang emas dengan 120 dirham uang perak hingga batas waktu tertentu. Jadi kadang-kadang ada ya jumlah yang beda ya. Nah, inilah tentang riba ya, ada riba fadl dan riba nasi'ah ya. Nah, dalilnya banyak, tadi saya disebutkan. Ada lagi, la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi kepada yang mengambilnya, 2 orang saksinya dan pencatatnya. Maka saya sarankan untuk sahabat pemuda, biar berkah kerjanya itu jangan yang berkaitan dengan riba. Karena di sini jelas, wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Orang yang memberi kepada yang mengambilnya, istilahnya apa? Ya, yang disuruh oleh calon, apalah ya. Kemudian wa syahidaihi, 2 orang saksinya, Kemudian bakal baru pencatatnya, pegawainya atau juga. Nah ini dirhamun riba yaquluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min shittin wa 30 zanyatan. 1 dirham dari hasil riba, 1 dirham dari hasil riba.
dalam riwayat sekitar 26 berapa ya, yang mengatakan 30.000 ya, sekitar itulah 70.000 ya. 1 dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang 1 dirham saja, dan ia mengetahuinya, niscaya dosanya lebih berat daripada dosa syittin wa thalathina, 36 kali berbuat zina. Satu kali berbuat zina dia berat, dosanya besar ya, ini 36 kali kan. Riba itu salah satu wasabuna baban, mempunyai 73 pintu. Salah satu 3 wasabuna 73 baban pintu. Aisaruha ayyakihar rajul ummahu, di mana pintu yang paling ringan setara dengan dosa seorang yang menikahi ibu kandungnya. Paling ringan ya, menikahi ibu kandungnya sendiri, udah jelas haramnya. Wa inna riba irtul rajulil muslim, dan yang pintu yang paling berat setara dengan dosa menodai kehormatan seorang muslim, yaitu seorang muslim itu gak boleh ya dicaci maki, difitnah. Nah, ini dosa besar. Nah, inilah tentang dalil riba. Maka saya sampaikan pada teman-teman semua, saya dan cuma yang hadir, kalau hari ini kita masih berkutat dengan riba, mohonlah sama Allah nanti malam yang qiyamul lail agar dimudahkan biar segera diselesaikan riba itu. Ya, orang ahli riba tahun berapa ya, 80-an ya, waktu itu ya gaji 16 juta, lumayan ya waktu itu 80-an. Kemudian dia hijrah, awal-awalnya itu susah ya. Tetapi hari ini Allah mudahkan dalam usahanya, berkah dia. Saya tanya, apa yang dapat dari hijrah itu? Yang pertama itu ketenangan. Dulu saya gaji 16 juta, kalau sekarang taruhlah 100 juta ya, itu gak tenang gitu ya. Ibadah saja kadang-kadang terlewatkan. Tapi sekarang setelah hijrah, saya itu hatinya itu pas azan dia langsung cari. Nah, ini diantaranya. Jadi ada tim hikmahnya luar biasa. Mungkin awalnya keluarganya menentang, awalnya ekonominya mungkin tidak seperti dulu dan sebagainya, tapi yakinlah kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, nanti ada jalan yang luar biasa, berkahnya itu, berkahnya. Maka sahabat rahimakumullah, ada hikmah diharamkannya riba, dan kita kalau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya, memohon kepada Allah, maka jika ada tadi yang saya sebutkan keberkahan. Berkah itu hanya ziyadatul khair, berkah itu hanya bertambah kebaikannya. Allah sudah janji dalam surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghamaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang lihat hijrah di jalan Allah, yang dulu sering riba, sekarang pindah hijrah mencari yang baik, menghindari yang haram, yajid fil ardi muraghamaman katsiran wa sa'ah. Allah akan siapkan rezeki di bumi ini yang lebih banyak dan lebih luas. Muraghamaman katsiran wa sa'ah, katsir itu banyak, sa'ah itu luas. Nah ini, maka di antara hikmahnya, sahabat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya sampaikan ada 5. Jadi hikmah diharamkannya riba. Mengapa sih riba kok haram? Sedangkan dunia ini katanya ya, orang yang tidak mengimani Al-Quran itu menganggapnya dunia tanpa riba itu sepi, kayak gitu. Nah inilah
Memang kita akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang ahli dunia, tapi tidak mengapa, kita bersama Allah ya. Allah lah yang akan melindungi kita, nggak usah takut ya. Nah, di antara hikmah diharamkannya riba, yang pertama ingat-ingat ya, menjaga harta seorang muslim supaya tidak dimakan dengan cara-cara yang batil. Kalau kita memakan harta yang batil, maka akan menurunkan kepada keturunannya pun akan jadikan keturunan yang batil. Jadi kalau kita punya anak-anak, maaf, mungkin agak susah dididik, mungkin salah satunya makanan yang dia makan dan makanan yang haram. Bagaimana doamu akan terkabul, kata Rasulullah? Makananmu haram, pakaianmu haram. Nah inilah. Jadi sebab doa itu tidak terkabul karena apa? Makanan, minuman yang haram, pakaian yang haram. Yang kedua, hikmah diharamkannya riba, mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih, yang jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. Jadi memang Allah tidak akan menerima ibadah kita kecuali yang bersih. Innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi hati, kelihatannya kaya raya dari hasil riba, kelihatannya, tapi dia hidupnya nggak tenang. Nggak bakalan tenang, dan hidupnya nggak bakalan berkah. Kelihatannya hebat, rumah tingkat, mobilnya mengkilat, orang kembangan berkat, bojone apa? Tapi dia itu nggak berkah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama muslim, yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dan saudaranya. Nah, gara-gara riba itu bisa saja keluarga itu pecah karena tidak ada ketenangan. Ya, bagaimana mau bantu saudaranya? Nanti saya sampaikan, dia itu yang dipikir itu angsuran. Maka adik-adiknya itu, saudara-saudaranya, kalau teman si cucu kita teman, tapi nggak pernah adine dikasih. Nah inilah satunya, menyumbat seluruh jalan kebaikan. Yang keempat, sahabat rahimahullah, menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Akhir dari ahli riba kalau tidak tobat, binasa. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan, merupakan kezaliman. Jadi selama orang mengaku muslim, mengaku beriman, tapi belum keluar dari riba, dia itu akan menjadikan kedurhakaan kepada Allah, menentang Allah. Jadi orang pemakan riba itu menentang Allah, ya, jangan dianggap remeh. Ya karena perintah Allah dilanggar, berarti menentang. Jadi, ya ayuhan nas, innama bayyukum ala anfusikum, surat Yunus ayat 3. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Itulah yang disebut kezaliman pada diri sendiri. Nah, itu yang keempat. Kemudian sahabatku rahimahullah, yang terakhir. Sudah berapa ini? Yang terakhir, ya, nanti kalau ada tanya jawab, bismillah, ya. Yang terakhir, riba, hikmah diharamkannya riba adalah membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya seorang muslim tanpa mengambil manfaat. Jadi orang yang menghutangi
tanpa riba, itu pahalanya luar biasa. Menghutangi, ngutangi ganjaran kan mas? Si duit apa kan? Berlipat ganda pahala orang yang menghutangi itu belum menghutangi. Apalagi kalau hutangnya tidak ditagih. Ini ada cerita ya. Orang tua itu memberi pesan sebelum meninggal dua anaknya. Kalau punya uang jangan suka nagih ya. Jangan nagih, ini pesan saya. Yang kedua, kalau kerja jangan terkena sinar matahari. Maka 5 tahun kemudian ya ceritanya orang tua udah meninggal. Ya ibunya tanya sama anak pertama, "Nak, kenapa kamu hidupnya susah?" "Karena saya pesan orang tua tak lakoni." "Bu, kenapa sih?" Kata ayah, "Jangan penagih." Ya udah, hutang saya sering memberi hutang-hutang, tapi kata ayah jangan nagih, ayah bangkrut saya gitu. Terus yang kedua, kata ayah saya, bekerjalah jangan terkena sinar matahari. Ayah saya pakai taksi terus gitu, nggak pernah pakai becak, pakai motor ya. Akhirnya habis, sekarang saya bangkrut. Maka saat itu ibunya yang kecewa dengan anak pertama. Kemudian pada anak yang kedua, "Nah, hidupmu kok makmur?" "Ya, karena saya mengikuti nasihat orang tua." "Orang tuanya gimana?" "Yang pertama, janganlah kamu sering menagih." Maka saya itu nggak pernah mengutangi. Saya nggak punya utang gitu ya. Karena saya nggak ngutangi, baru nagih. Yang kedua, janganlah kamu terkena sinar matahari. Saya bekerja itu seharian. Berangkat kerja sebelum matahari terbit, pulang kerja setelah matahari terbenam. Saya melihat di mana menjadi. Jadi sukses dia. Oh begitu ya. Maka hari ini saya sampaikan, udah jadi ikan. Segemuk-gemuknya ikan mesti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan mesti ada dagingnya. Paham? Ulangi ya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Yakinlah. Mulai sekarang kita harus berpikir positif. Setiap keluar rumah pengen sukses, keluar ketemu orang, doakan. Karena doa itu akan kembali pada di sini. Ada orang kurus, doakan, ya Allah mudah-mudahan gemuk. Ada orang gemuk, doakan, ya Allah mudah-mudahan kurus, mudah-mudahan sehat. Pokoknya yang baik-baik ya, positif. Ya Allah, dia itu kok sengsara, mudah-mudahan jadi orang kaya. Ada wanita cantik, ya Allah mudah-mudahan tidak menimbulkan fitnah. Mudah-mudahan jadi istri saya, mudah-mudahan istri gitu ya. Ada wanita yang gak jelek, yang kurang bagus, ya Allah mudah-mudahan suaminya setia. Jadi pikirkan positif. Mulai sekarang, yakinlah mulai pagi. Nanti kalau kita setiap hari seperti itu, nggak usah pakai lama, sebulan saja nanti ada hasilnya. Asal serius, setiap ketemu orang doakan. Siap? Insyaallah ya. Insyaallah. Diri ini mestinya masih ada riba, doakan juga. Ada sekitar dulu saya sampaikan 10 tempat waktu untuk berdoa. Di antaranya di Jumat. 24 jam hari Jumat itu bagus. Dan yang terbaik adalah sekitar 1 jam sebelum maghrib. Jangan tidur setelah asar. Halo, ada orangnya? 3 waktu yang terbaik untuk tidur agar pemuda itu menjadi kuat. 1 setelah subuh, 2 setelah asar, 3 setelah maghrib. Camkan itu. Ini menjadi sukses. Jangan tidur di 3 waktu. 1,
Asar 3 iya. Kalau setelah subuh ngantuk pingpong di masjid Jenderal Sudirman. Habis itu tidur. Yang penting itu adalah gerakan di saat COVID seperti ini kita pun harus tetap semangat ya. Sahabat rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya beberapa itu masih banyak, tapi utamanya ini sebagai awal bagi motivasi kita mohon kepada Allah agar tetap mendapat petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.